Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sapa Magelang, siaran Pengadilan Agama Magelang kembali lagi dengan saya, Rizka Wiliningsih, CPNS Pengadilan Agama Magelang, dan Ibu Ketua Pengadilan Agama Magelang, Ibu Septiana SHIMH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Mbak Rizka gimana kabarnya pagi Alhamdulillah ini? Ibu sehat sekali, luar biasa. Jam 7 ya kita udah di kantor Iya, ya? jam 7 Ibu. Saat ini Ibu kita akan berbincang-bincang dengan tema pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian Ibu. Oke, gimana? Langsung saja Ibu, yang poin pertama kita akan berbincang-bincang tentang apakah yang dimaksud dengan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian Ibu. Jadi yang dimaksud dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian itu adalah pemenuhan untuk istri yang digugat cerai atau mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, dan juga hak anak pasca terjadinya perceraian kedua orang tuanya, Mbak Rizka. Apa sih Bu dasar hukumnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak ini Bu? Jadi dasar hukumnya itu pertama di Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam pasal 28 huruf B ayat 2 dan pasal 28 huruf I ayat 2 tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kemudian yang kedua dasar hukumnya Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, tentang tanggung jawab orang tua, dalam hal ini ayah untuk memenuhi hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Dan secara khusus di Peradilan Agama sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1669-HK.00-5-2021 tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Bu Ketua, apa aja sih nih hak-hak pemenuhan perempuan dan anak pasca perceraian? Jadi Mbak Rizka, ketika ada seorang perempuan mengajukan perceraian di pengadilan agama, itu namanya perkara cerai gugat. Jadi apa saja haknya? Haknya dia berhak untuk mendapatkan nafkah lampau. Kemudian dia juga bisa mendapatkan hak asuh anak di bawah usia 12 tahun. Dan juga dia punya hak untuk mendapatkan harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan. Kemudian bagaimana kalau ternyata suaminya Bu yang menggugat cerai? Nah, apabila suaminya yang menggugat cerai itu namanya cerai talak. Haknya yang pertama, dia akan memperoleh hak selama iddah, karena perempuan yang diceraikan oleh seorang suami wajib menjalani masa iddah. Kemudian mut'ah, kenang-kenangan atau mahar. Waktu nikah maharnya belum dibayar nih Mbak, misalnya waktu akad nikah maharnya masih terhutang, itu wajib dibayar oleh suami yang akan menceraikan istrinya. Dan juga seorang istri yang dicerai oleh suami mempunyai hak untuk mendapatkan hak asuh anak apabila anak tersebut di bawah usia 12 tahun, nafkah anak, dan juga terus terakhir harta bersama. Kalau hak anak sendiri itu anak yang hak anak sendiri akibat orang tuanya bercerai itu ya mereka mempunyai hak untuk pemeliharaannya, pendidikan, kesehatan, rumah tempat tinggal yang nyaman, kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Itu hak-hak si anak. Tuh. Mbak Rizka udah nikah belum? Belum. Oh, anak gadis ibu masih ada rupanya. Masih ya. ada ya Bu ya yang belum menikah ya Bu. Promosi ya sekalian ya. Bu Ketua, kalau misalnya ada pihak nih yang mendaftar ingin mengetahui bagaimana cara pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, bagaimana sih Bu? Jadi perempuan dan anak-anak itu adalah termasuk kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara, khususnya lembaga peradilan. Kalau di Pengadilan Agama Magelang sendiri, alhamdulillah kita sudah melakukan sosialisasi mengenai
hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian ini melalui berbagai informasi yang lengkap, mulai dari website, brosur, TV media, spanduk, pengumuman-pengumuman, podcast seperti ini, bahkan publikasi di media sosial yang aktif kita lakukan di Instagram Pengadilan Agama Magelang. Kita kan kerja di pengadilan agama nih Bu ya. Bagaimana sih Bu peran dan langkah peradilan agama, khususnya pengadilan agama Magelang ini untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak pasca perceraian Ibu? Ya, jadi dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 itu, hakim selaku pemeriksa perkara itu harus pertama menerapkan asas non-diskriminasi, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta menerapkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hakim juga harus mengidentifikasi secara cermat potensi perlakuan tidak setara yang menyebabkan adanya diskriminasi perempuan dan anak, menjamin hak perempuan yang setara dalam mengakses keadilan, mempertimbangkan kesetaraan gender dalam putusannya, mencegah segala perkataan, perbuatan yang bisa merendahkan harkat dan martabat perempuan, dan memfasilitasi perempuan yang berhadapan dengan hukum yang mengalami keterbatasan fisik atau psikis, misalnya kaum difabel. Sedangkan kalau di Pengadilan Agama Magelang sendiri itu sudah disiapkan khusus tempat gugatan mandiri, aplikasi gugatan mandiri Mbak Rizka. Jadi ketika para pihak akan mengajukan perceraian, para pihak bisa memanfaatkan aplikasi gugatan mandiri ini. Dalam gugatan mandiri ini nanti sudah ada hak-hak perempuan dan anak yang bisa mereka pinta, yang bisa mereka buat ketika membuat surat gugatan tersebut. Kemudian apabila mereka misalnya gaptek nih, nggak bisa pakai aplikasi tersebut kan, menggunakan komputer, kita di Pengadilan Agama Magelang juga ada pos pelayanan hukum. Jadi pos bakum itu gratis. Nanti para pihak akan dibantu untuk membuatkan gugatannya. Bahkan petugas kita juga akan menjelaskan apa saja sih hak-hak yang bisa diperoleh oleh seorang perempuan dan anak pasca perceraian. Begitu. Berapa sih Bu Ketua untuk persentase keberhasilan kita di Pengadilan Agama Magelang untuk pemecahan hak, pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian Ibu? Alhamdulillah sampai bulan November ini Mbak Rizka, kita keberhasilan pemenuhan hak-hak pasca perceraian bagi istri dan anak mencapai 75%. Baik itu berupa putusan ataupun pelaksanaan isi putusan atau eksekusi putusan. Selain itu juga keberhasilan pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian itu melalui mediasi, keberhasilan mediasi yang mencapai 65% berhasil. Cukup tinggi ya Bu untuk keberhasilan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Magelang ini. Ya, syukur alhamdulillah kita memang berusaha memperjuangkan hak-hak istri dan anak pasca perceraian tersebut di Pengadilan Agama Magelang. Magelang ini. Bu Ketua, terima kasih untuk waktunya kalian untuk pengisi podcast bertema pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian Ibu. Sama-sama Mbak Rizka. Iya, malah sehat ya kita pagi-pagi ya. Tetap semangat ya Ibu ya semangat. untuk bekerja memperjuangkan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sekian dari kami, apabila kesalahan dari kami mohon maaf. Semoga bermanfaat podcast kali ini dengan bertema pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Untuk sebelum menutup podcast kali ini, kita jahil dulu biar tambah semangat Ibu. Ya. PA Magelang, maju, gesit, cemerlang, yes! Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.